Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak hebat seluruh Indonesia. Kembali bersama saya Belvi Yuliana dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang kesehatan, keselamatan kerja, terutama pada kompetensi keahlian agribisnis tanaman perkebunan. Selamat menyaksikan. Materi yang akan Ibu sajikan pada ketiga perkebunan kelapa sawit ini adalah tentang 5 potensi bahaya di perkebunan kelapa sawit dan bagaimana upaya dalam pencegahannya. Karena perlu diketahui bahwa pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit itu berpotensi untuk menimbulkan bahaya, sehingga sebagai pekerja diperlukan upaya untuk mencegah dan mengendalikannya. Perlu anak-anak ketahui ya, implementasi ketiga ini terutama di perkebunan kelapa sawit ini tidak mudah karena pada umumnya pekerja yang ada di perkebunan kelapa sawit ini memiliki pendidikan yang rendah dan mereka memiliki sifat tertutup sehingga sulit untuk menciptakan budaya K3 atau untuk menerapkan cara kerja yang aman di perkebunan. Baik anak-anak, untuk penerapan K3 di perusahaan, terutama di perusahaan kelapa sawit, ada beberapa hal ya yang harus ditingkatkan oleh pihak perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah sistem manajemen dari K3 itu sendiri. Yang kedua, menyediakan alat pelindung diri atau APD yang memadai yang sesuai dengan standar. Dan yang ketiga adalah manajemen resiko dalam upaya kesehatan keselamatan kerja lainnya. 5 potensi bahaya di perkebunan kelapa sawit yang akan kita pelajari berikut dengan upaya pencegahannya adalah yang pertama, bahaya pengoperasian alat berat pada saat pembukaan lahan. Yang kedua, gangguan binatang berbahaya pada saat pemupukan tanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang ketiga, terpapar bahan kimia saat proses perawatan dan pemeliharaan. Yang keempat, tertimbun buah atau pelepas saat pemanenan. Dan yang terakhir adalah MSDS saat pengangkutan buah kelapa sawit ke tempat penampungan hasil atau TPH. Oke anak-anak ya, untuk bahaya yang pertama yaitu bahaya pengoperasian alat berat. Ini biasanya terjadi pada saat perusahaan melakukan pembukaan lahan. Jadi pada saat pembukaan lahan kan menggunakan alat berat. Jadi di sini ada beberapa potensi ya yang bisa menimbulkan bahaya. Yang pertama itu alat berat itu tumbang, terguling. Yang kedua, pekerja tertimpa atau terjepit oleh alat berat. Yang ketiga, pekerja tadi yang mengangkut material tertimpa oleh material. Yang keempat, pekerja tertabrak atau terlindas alat berat. Dan yang terakhir, pekerja tersengat aliran listrik. Ada beberapa tips aman untuk pengoperasian alat berat ya, karena pengoperasian alat berat ini sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Jadi ada beberapa tips yang harus kalian pahami. Yang pertama itu pastikan ya pengawas itu melakukan pengawasan pada saat bekerja. Yang kedua memastikan alat berat yang kita pakai itu dalam kondisi yang layak. Kemudian pastikan juga alat berat itu dioperasikan oleh operator yang terlatih dan kompeten. Jadi tidak sembarang orang bisa mengoperasikan alat berat ini. Pastikan lintasan alat berat tadi dalam kondisi aman.
Pastikan juga area kerja memiliki ruang gerak yang cukup bagi operator. Setelah selesai melakukan operasi alat berat, periksa dan parkirkan alat berat di tempat yang aman. Periksa kembali semua sistem pengamanan dan pastikan alat dalam keadaan yang aman. Terus pengoperasian alat itu harus sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir ya, jika ada situasi darurat ini ya, segera dilaporkan kepada pihak supervisor atau pengawas lapangan. Untuk yang kedua, gangguan binatang berbahaya saat proses pemupukan. Potensi bahayanya ini biasanya terserang sengatan binatang berbisa. Di sini contohnya adalah ular. Ada beberapa tips ya anak-anak untuk menghindari dari gigitan ular. Yang pertama itu jangan melakukan kegiatan yang bisa merusak habitat dari ular itu. Yang kedua, jika sudah melihat gerakan, usahakan menjauh atau menghindar. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dalam setiap melakukan kegiatan di sekelilingnya. Dan yang terakhir ini, yang paling penting ini menggunakan APD seperti sarung tangan, baju berlengan panjang, sepatu boot, dan APD lain yang diperlukan. Untuk bahaya yang ketiga, terpapar bahan kimia berbahaya saat perawatan dan pemeliharaan tanaman. Ini biasanya potensi bahayanya adalah tertelan, lalu mengenai kulit, ya, terhirup, sehingga mengakibatkan iritasi baik itu pada mata, kulit, dan juga sistem pernafasan. Tips aman dalam menggunakan pestisida pada saat pemeliharaan tanaman adalah yang pertama, ya, jangan makan, minum, atau merokok ya pada kegiatan penggunaan pestisida. Yang kedua, hindarkan debu, asap, uap, kabut, semprotan gas tadi dari mata, kulit, ataupun mulut. Yang paling penting itu gunakan alat pelindung diri, antara lain sarung tangan karet, ya, baju berlengan panjang, sepatu boot, kacamata, pelindung wajah, pelindung kepala, atau respirator. Yang selanjutnya, jika terjadi kontaminasi ya, segera lepaskan pakaian, kemudian cuci bagian yang kena kontaminasi pestisida. Jika tangan yang terkena pestisida itu harus dibersihkan ya dengan air bersih. Ya, pakailah sepatu boot yang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya yang keempat adalah tertimpa buah atau pelepas sawit. Jadi potensi bahayanya ini pada saat pemanenan biasanya pekerja itu kurang hati-hati sehingga tertimpa buah sawit dan juga pelepah kelapa sawit. Ada tips aman ya dalam kegiatan pemotongan kelapa sawit. Yang pertama ya anak-anak, pastikan arah jatuhnya pelepah itu jauh dari badan kita. Yang kedua, pastikan tinggi dodos atau egrek yang kita gunakan tadi dapat menjangkau pelepah yang akan kita potong. Yang ketiga, gunakan APD yang lengkap ya, misalnya sarung tangan, kacamata safety, helm, dan juga boot yang safety. Bahaya yang terakhir kelima itu adalah saat pengangkutan buah sawit ke TPH. Jadi potensi bahayanya ini biasanya cedera otot ya, tendon, ligamen, persendian, struktur tulang, dan sistem syaraf. Tips untuk meminimalkan cedera saat pengangkutan, diantaranya gunakan alat bantu mekanik yang sesuai. Lalu
buat perencanaan untuk melakukan aktivitas manual. Lakukan aktivitas manual tadi di atas permukaan kerja yang rata dan stabil. Gunakan APD yang tepat, ya. Tempatkan beban sedekat mungkin dengan pusat tubuh. Tempatkan kaki sedekat mungkin dengan beban saat mulai mengangkat dan usahakan ini dalam posisi yang seimbang. Hindari gerakan memutar atau posisi tubuh condong ke depan. Jaga kepala tetap tegak, ya. Usahakan untuk mengangkat atau memindahkan beban tadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat memindahkan lebih aman didorong daripada diangkat. Jadi kalau bisa didorong, lebih baik didorong daripada kita lakukan dengan mengangkat. Demikianlah materi dari saya, anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.